Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kelima buku 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Sekarang kita memasuki kisah ketiga, yaitu iblis dan kekufuran pertama di bumi. Bisa dilihat pada halaman ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa iz qulna lil malaikah, ketika Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Timbul pertanyaan, kenapa Azazil atau Haris atau yang berubah namanya menjadi iblis? Jadi pada saat itu belum ada nama iblis, tapi yang ada adalah Azazil. Azazil adalah dari bangsa jin yang mempunyai kemuliaan seperti kemuliaan malaikat. Maka disebutkan oleh beberapa tafsir, Allah tidak menyebutkan Azazil karena Azazil dikategorikan sebagai malaikat. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnul Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim atau sering dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Timbul pertanyaan lagi, kenapa malaikat harus sujud kepada Adam, sedangkan sujud itu hanya kepada Allah? Syekh Ibnul Atiyah Al-Andalusi dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz dijelaskan ada 3 alasan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Pertama, sujudnya malaikat merupakan penghormatan kepada Nabi Adam. Bukan penyembahan, tapi penghormatan. Seperti kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Seperti seorang anak yang membungkukkan badannya terhadap orang tuanya. Atau dalam Al-Quran, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sujud kepada Yusuf artinya memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Jadi sujud ini bukan penyembahan, tapi sebagai penghormatan.
Alasan yang kedua, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah untuk mentaati Allah. Kalau bukan perintah Allah, maka malaikat tidak akan sujud kepada Nabi Adam. Karena ini perintah Allah, maka malaikat taat dengan perintahnya. Yang ketiga, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam karena Nabi Adam dijadikan sebagai kiblat untuk sujud kepada Allah. Seperti kita, ketika kita sujud kepada Allah, itu harus menghadap Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Na'udzubillah. Tapi kita sujud menghadap Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Kemudian bahas dalam tafsir bagaimana posisi sujudnya malaikat. Pertama ada yang mengatakan, diantaranya Syekh Nawawi dalam tafsir Marahil Labid, sujudnya malaikat adalah tidak meletakkan keningnya ke tanah, tapi membungkukkan badannya, seperti dalam posisi orang yang sedang ruku. Ahli tafsir yang lain, diantaranya Syekh Al-Qurtubi, beliau mengatakan, menyebut beberapa pendapat bahwa sujudnya malaikat adalah dengan menempelkan jidatnya ke bumi. Ini juga dijelaskan dalam tafsir Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Fadl bin Hasan At-Tabarsi. Ada juga yang mengatakan sujudnya malaikat tidak membungkuk dan tidak pula menyentuh keningnya ke tanah, tapi hanya mengakui kemuliaan daripada Nabi Adam alaihi salam. Lalu apa yang kita dapati dalam tafsir sufi? Dalam firman Allah, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di antaranya, sujudnya malaikat kepada Adam tidak dinilai ibadah secara esensial. Bukan karena sujudnya, tapi karena ketaatannya kepada Allah. Bukan melihat apa yang diperintahkan, tapi melihat siapa yang diperintahkan. Sekali lagi, bukan melihat apa yang diperintahkan, tapi melihat siapa yang memerintahkan. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia berkata, aku cium engkau bukan karena engkau batu yang mulia, batu yang mendatangkan segala kebaikan, tapi aku menciummu karena mataku melihat Rasulullah menciummu. Ada kisah yang menarik. Suatu hari Syekh Thalabuddin Kalisapu Cirebon berjalan bersama dengan muridnya Abah Sepuh. Abah Sepuh bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, orang tua daripada Abah Anom. Ketika berjalan di pinggir sungai, terlihat di sungai itu banyak buaya. Apa yang diperintahkan oleh Syekh Tolha kepada muridnya Abah Sepuh, Mubarak, masuk kamu ke dalam sungai, ceburkan dirimu ke dalam sungai. Sedangkan pada saat itu ada beberapa buaya yang terlihat. Abah Sepuh tidak melihat apa yang diperintahkan, tapi dia melihat siapa yang memerintahkan. Dia yakini gurunya adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjaga sunnahnya Rasulullah, maka tanpa berpikir panjang, ia melompat dan masuk ke dalam sungai. Dengan izin Allah, karena ketaatannya kepada guru mursyidnya,
tidak ada satupun buaya yang menyentuhnya, apalagi sampai mengganggunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.